Kami sekarang ada di stasiun Wus Sumarekon. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Al Jikri, Junian Sumpena, NRP 22 2025 117. Saya Robi Agung Abdul Hamid dengan NRP 22 2025 129. Halo semua, nama saya Emraga Wibawa, NRP saya 22 20 25 110. Halo, nama saya Rangga Aditya Permana dengan NRP 22 2025 114. Halo, nama saya Rasya Firbadur Rohman dengan NRP 22 2025 111. Wus adalah kereta cepat di Indonesia yang menghubungkan Jakarta sampai Bandung dengan branding, waktu hemat, operasi optimal, dan sistem yang hebat. Dan tujuan utama Wus adalah meningkatkan sistem transformasi dan mempersingkat waktu dari misalkan biasanya 3 jam, sekarang bisa jadi 45 menit dari Jakarta sampai Bandung. Selain itu, untuk mendorong ekonomi wilayah terkait. Berapa sih biaya pembangunannya? Biaya pembangunannya sekitar 7,3 miliar US dollar. Mulai konstruksinya pada tahun kurang lebih 2018 atau 2016 dan diresmikannya beroperasi pada 17 Oktober tahun 2023. Lalu alasan sebagai infrastruktur berkelanjutan yaitu karena mempercepat mobilitas massal, dapat mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan jalan tol. Jadi potensi pengurangan emisi kendaraan. Contohnya, artikel menyebutkan bahwa proyek mempertimbangkan aspek ramah lingkungan. Nah, siapa saja sih yang mendukung dan mengelola di kereta cepat ini? Sebenarnya banyak, tapi saya akan menyebutkan 3 saja di yang mendukung ini dan mengelola ini. Yang ke satu ada PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC sebagai operator utama. Nah, yang kedua pemerintah Indonesia dan Cina sebagai mitra investasi dan teknologi. Dan yang ketiga pemangku kepentingan lokal pemerintah daerah Jawa Barat, komunitas transportasi dan pengguna. Di kereta cepat ini ada rencana untuk memperluas jalur arah Surabaya di Jawa Barat fase selanjutnya. Poin pertama, ada katas mobilitas lebih efisien, mendukung SDG 9 yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Poin kedua, ada pengurangan emisi potensi, mendukung SDG 13 yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Dan yang ketiga, meningkatnya akses antar wilayah SDG 11 yaitu kota dan transformasi yang inklusif. Yang pertama yaitu kolaborasi internasional, di dalamnya teknologi Cina dan investasi Indonesia. Dan yang kedua, fokus pada waktu tempuh yang drastis dikurangi sehingga memicu perubahan pola mobilitas. Yang pertama, pengelolaan finansial. Nah, proyek ini dilaporkan menghadapi beban utang besar dan belum mencapai profitabilitas. Nah, yang kedua, integrasi akses stasiun ke pusat kota. Beberapa stasiun agak jauh dari pusat kota. Nah, yang ketiga, tingkat utilisasi dan tarif harus dioptimalkan agar lebih banyak orang memakai. Nah, berapa sih tarif untuk kereta Wus ini? Nah, tarifnya mulai dari sekitar 250.000 untuk kelas ekonomi premium. Nah, terus tarif bisa naik tergantung kelasnya, contohnya first class sekitar 600.000. Untuk yang terakhir, 3 pilar infrastruktur berkelanjutan yang saya ambil ini dalam sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang sosial adalah akses mobilitas yang lebih cepat dan nyaman untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, ekonomi. Dorongan ekonomi bagi wilayah terkait pengembangan industri transformasi modern. Dan yang terakhir adalah lingkungan, berpotensi mengurangi emisi kendaraan pribadi penggunaan sistem kereta listrik. Sekian, terima kasih.
sekian dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. See you in the next video. Bermanfaat. Jadinya harus Halo semuanya. Halo semua. bagus. Agak depan. NRP 22 2025 110. Saya Rangga Aditya Permana dengan NIM 100. Operasi yang termasuk pada kontribusi dalam SDGs yaitu Kaktas mobilitas lebih efisien. Lalu Jadi, berapa poin ini? 23. Oh, orang apa? Ini beda lagi orang. Masuk